Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intania Zaina Nurhuda. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran biologi mengenai materi di kelas 11, masih pada kompetensi dasar 3.1 tentang sel dan komponen penyusunnya. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai organel yang terdapat di dalam sel beserta fungsi-fungsi setiap organelnya. Baik, di sini saya memberikan salah satu contoh dari gambar model sel tumbuhan ya. Jadi di sini ada model bentuk sel tumbuhan. Yang pertama organel yang akan kita bahas ialah dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan seperti pada video sebelumnya yang telah saya jelaskan. Nah, dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung pada sel tumbuhan, di mana dia menjadi perlindungan pertama pada sel tumbuhan. Selain daripada itu, fungsi dari dinding sel ini juga mempertahankan bentuk dari selnya. Yang kedua, setelah dinding sel, kita akan masuk ke dalam selnya, di mana di situ terdapat organel terbesar. Ketika kalian melihat suatu sel, kalian akan menemukan suatu organel yang paling besar yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Nah, apa fungsi dari nukleus ini? Nukleus merupakan pusat dari pengendalian seluruh aktivitas di dalam sel. Jadi dialah yang mengatur berbagai aktivitas sel. Selain daripada itu, nukleus ini juga tempat terjadinya replikasi DNA, di mana kromosom terdapat pada nukleus. Dan di nukleus ini juga terdapat pusat yang disebut dengan nukleolus atau anak dari inti sel yang berfungsi untuk sebagai tempat pembuatan RNA ribosom ya. Jadi pembentukan unit ribosom ini dibentuk di nukleolus. Organel selanjutnya setelah dinding sel dan nukleus adalah sitosol. Nah, sitosol ini tempat berbagai macam nutrisi yang ada pada sel, di mana sitosol ini kita tahu bahwa dia banyak mengandung cairan. Nah, cairannya namun tidak benar-benar berbentuk cair, namun berbentuk koloid. Kemudian organel selanjutnya yaitu vakuola. Nah, kita bisa melihat vakuola ini seperti suatu selaput, di mana fungsinya itu vakuola ini sebagai tempat berbagai nutrisi dan juga mampu mempertahankan pH atau derajat keasaman di dalam sel. Organel selanjutnya yang akan kita bahas ialah mitokondria. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa bentuk dari mitokondria itu seperti ini ya. Nah, mitokondria ini memiliki nama lain yang disebut house of power, artinya rumah energi. Mengapa disebut house of power? Karena peranan dari mitokondria ini ialah penghasil energi yang dimana energi tersebut didapatkan dari makanan yang kita makan lalu dirombak menjadi suatu energi dalam bentuk senyawa adenosin trifosfat atau yang kita sebut dengan ATP. Selanjutnya organel setelah mitokondria kita memiliki organel kloroplas. Nah, sama seperti pada dinding sel, kloroplas ini merupakan organel satu-satunya yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Mengapa? Karena kloroplas ini merupakan kantung yang berisi klorofil atau zat hijau daun, di mana fungsi dari kloroplas ini sebagai tempat atau pusat proses fotosintesis terjadi pada sel tumbuhan. Selanjutnya organel yang akan kita bahas ialah sitoskeleton. Nah, sitoskeleton dari katanya sito berarti sitoplasma, berasal dari kata sitoplasma. Skeleton ini artinya rangka. Jadi sitoskeleton ini bisa kita anggap sebagai kerangka atau rangka yang ada di dalam sel, di mana memang peran dari sitoskeleton ini dia dapat memberikan kekuatan mekanik, dia juga bisa menjadi kerangka sel sehingga bentuk sel tetap gitu ya, tidak akan mudah berubah. Kemudian membantu gerakan substansi yang ada di dalam sel, di mana sitoskeleton ini memiliki 3 filamen dasar, yakni mikrotubul, mikrofilamen, dan juga filamen intermediate. Nah, selanjutnya setelah sitoskeleton kita akan masuk ke organel. Ini sebenarnya kita tidak bisa menyebutnya sebagai organel karena ada beberapa persyaratan organel yang tidak ada pada pada ribosom. Jadi kita akan membahas tentang ribosom. Jadi ribosom ini dari beberapa para ahli sudah mengatakan bahwa dia bukan organel karena tidak memiliki membran ribosomnya gitu ya. Jadi ada persyaratan pada ribosom yang tidak sesuai dengan organel. Dan
hanya ada ketika sintesis protein terjadi. Jadi ribosom ini berfungsi sebagai pusat tempat sintesis protein dilakukan. Selanjutnya, organel yang akan kita bahas ialah retikulum endoplasma kasar. Di sini mungkin memang tidak terlihat mengapa disebut retikulum endoplasma kasar. Kenapa disebut retikulum endoplasma kasar? Jadi karena retikulum endoplasma ini ditempeli oleh ribosom. Jadi dia terlihat memiliki bintik-bintik yang seperti seperti ada yang menempel di dalam struktur organelnya, yaitu ditempeli oleh ribosom, sehingga retikulum endoplasma kasar ini memiliki peranan yang mendukung dari proses sintesis protein. Jadi ketika protein tersebut sudah dilakukan sintesis proteinnya di dalam ribosom, terdapat pula sintesis protein yang disempurnakan di retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya organel yang akan kita bahas yaitu retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma halus ini berkebalikan dengan retikulum endoplasma kasar, di mana kalau yang kasar itu ditempeli oleh ribosom, pada retikulum endoplasma halus ini tidak ada ribosom yang menempelinya ya. Nah, di mana fungsi dari retikulum endoplasma halus ini, dia merupakan tempat terjadinya sintesis lipid, glikogen, dan senyawa-senyawa steroid lainnya seperti kolesterol, hormon, dan gliserida. Selanjutnya, organel yang akan kita bahas ialah badan Golgi. Nah, badan Golgi ini berupa suatu vesikel di mana peranan dari badan Golgi ini, dia itu dapat membuat suatu kantung-kantung sekresi, kemudian membentuk dinding sel pada sel tumbuhan, dan juga membentuk membran plasma. Organel selanjutnya yang akan kita bahas setelah badan Golgi adalah membran plasma atau membran sel. Nah, di sini kita sudah merubah ya gambarnya menjadi model dari sel hewan. Nah, sebenarnya membran sel sama membran atau membran plasma ini ada pada sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini saya menggunakan model dari sel hewan. Nah, membran plasma atau membran sel ini berfungsi sebagai pengatur keluar atau masuknya senyawa dari sel atau ke dalam sel gitu. Jadi senyawa apapun yang akan masuk atau keluar dari sel itu harus melewati membran plasma, karena membran plasma ini bersifat selektif permeable. Artinya hanya senyawa-senyawa tertentu yang memang dibutuhkan oleh sel yang dapat masuk atau yang memang perlu dikeluarkan oleh sel yang dapat keluar. Baik, nah selanjutnya merupakan organel yang hanya terdapat pada sel hewan. Maka dari itu saya menggunakan model sel hewan di sini ya. Yaitu organelnya kita sebelumnya sudah membahas ini di video sebelumnya, yaitu lisosom. Nah, lisosom ini merupakan suatu organel di mana dia berbentuk kantung yang berisi suatu enzim yang dapat menghidrolisis senyawa-senyawa yang terdapat di dalam sel atau di luar sel. Nah, jadi fungsi dari organel lisosom ini dia berperan sebagai pencernaan intrasel ya. Selanjutnya organel yang terakhir yang akan kita bahas ialah organel yang memang hanya ada pada sel hewan yang disebut dengan sentriol. Nah, sentriol ini terdapat biasanya sepasang ya, dua buah, di mana dia akan berperan ketika pembelahan sel dilakukan. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena peran dari sentriol ini dia yang menentukan arah kutub-kutub pembelahan sel pada sel hewan yang tidak diperlukan pada sel tumbuhan yang memiliki bentuk yang tetap. Baik, sekian materi yang kita bahas mengenai organel sel dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya mengenai transportasi pada membran sel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.